Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Ponco. Pesan thank you. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4859-4862. Setelah Joseph Huo selesai berbicara, dia melangkah maju dan langsung menuju Dev. Pada saat ini, Dev tengah mengalami kesengsaraan guntur, dan kesengsaraan guntur yang mengerikan terus membombardir Dev. Semua biksu dari kota matahari dan bulan dengarkan perintah dan lindungi Tuan Chen sampai mati. Kita tidak boleh membiarkan dia mendekat. Kaisar Lin meraung. Mendengar ini, banyak master dari kota matahari dan bulan bersiap menghembuskan nafas terakhirnya. Baru saja melalui pertempuran hebat dan belum sempat pulih, para biksu kota matahari dan bulan ini tahu bahwa menghadapi Joseph Huo seperti memukul batu dengan telur. Tetapi Kaisar Lin telah memberikan perintah, dan mereka harus mematuhinya, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Para biksu dari kota matahari dan bulan ini membentuk tembok manusia di depan Dev. Mereka bersedia melindungi Dev dengan nyawa mereka. Aku akan menangkis serangannya. Pada saat ini, penguasa Istana ke-10 melintas dan seluruh energi di tubuhnya meledak. Orang dari Istana ke-10. Joseph Huo langsung mengerutkan kening setelah melihat penguasa Istana ke-10. Ya, aku adalah penguasa Istana ke-10 dari 10 istana. Penguasa Istana ke-10 mengangguk. Karena kamu dari 10 istana, mengapa kamu membantu orang bernama Dev itu? Biar ku beritahu, aku adalah tetua keluarga Huo, tapi aku juga penguasa Istana ke-8. Aku perintahkan kamu untuk segera pergi. Joseph Huo berkata dengan dingin kepada penguasa Istana ke-10. Banyak anggota keluarga Huo memegang jabatan tinggi di 10 istana, dan Joseph Huo adalah salah satunya. Saya sarankan kamu pergi saja. Tuan Chen bukanlah orang yang bisa kamu hadapi. Saat master di belakang Tuan Chen datang, bahkan untuk menangis, sudah terlambat bagimu. Penguasa Istana ke-10 berkata kepada Joseph Huo. Beraninya kau, seorang penguasa Istana ke-10, berbicara seperti ini padaku. Apa kau sudah bosan hidup? Joseph Huo mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menepuk tangannya. Penguasa Istana ke-10 menggertakkan giginya dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia keluar dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan. Ledakan. Dengan pukulan dari penguasa Istana ke-10 ini, langit runtuh dan bumi terbelah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan angin tinju yang mengerikan mengamuk seperti badai. Namun, pukulan yang begitu mengerikan itu hancur berkeping-keping setelah bersentuhan dengan kekuatan telapak tangan biasa Joseph Huo, dan lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat yang sama, penguasa Istana ke-10 merasakan suatu kekuatan luar biasa datang ke arahnya. Bang! Tubuh penguasa Istana ke-10 terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh terduduk dengan keras ke tanah. Ayah! Melihat ini, Gabriel bergegas untuk memeriksa. Lawan terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikannya. Penguasa Istana ke-10 memuntahkan darah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia dikalahkan bahkan ketika lawan tidak dalam wujud aslinya. Kalau lawannya berada dalam wujud aslinya, dia akan hancur menjadi abu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Taois Wallace dan Kaisar Lin saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Dari serangan telapak tangan tadi, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Joseph Huo luar biasa. Shrio dan Tiwin melompat, dasar bajingan kecil, keluarlah dari sini sekarang juga, dan kami berdua akan mengampuni nyawamu. Joseph Huo melirik Shrio dan Tiwin, lalu berkata dengan heran, biksu alam surgawi, apakah kalian berdua terjebak di dunia surga dan manusia ini? Urus saja urusanmu sendiri, kami minta kamu pergi dari sini sekarang juga, kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan. Tiwin meraung. Namun, Joseph Huo tersenyum, bahkan jika kalian berdua adalah biksu dari alam surgawi, so what gitu loh. Kalian hanya memiliki sepertiga dari kekuatan kalian. Bahkan jika kalian bekerja sama, kalian tetap bukan tandinganku. Aku tidak ingin membuat terlalu banyak musuh, jadi mengingat kalian berdua adalah kultivator dari alam surgawi, aku akan mengampuni nyawa kalian. Minggir. Joseph Huo berkata dengan dingin. Fucek. Persetan denganmu. Tiwin meninjunya. Melihat ini, Shrio mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke depan. Mereka tidak bisa hanya melihat Joseph Huo menyerang Dev saat ini. Kedua pria itu menyerang Joseph Huo bersama-sama.
Melihat ini, Kaisar Lin dan Taoist Wallace juga bergegas maju. Pada saat ini, tidak ada lagi yang namanya menindas yang lemah dengan yang kuat. Mereka semua berada dalam situasi putus asa dan harus bekerja sama untuk menahan Joseph Huo. 4 orang versus Joseph Huo sendirian. Dev masih duduk tegak di tanah, menahan gempuran guntur yang mengerikan. Di antara langit dan bumi, selain kesengsaraan guntur yang mengerikan, Joseph Huo dan Kaisar Lin serta 3 orang lainnya juga saling bertarung. Tidak ada satupun dari keempat orang itu yang bisa berbuat apa-apa terhadap Joseph Huo. Sialan. Kalau saja aku hanya punya kekuatan penuh, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Tiwin sangat marah hingga ia mengumpat saat melihat tak seorang pun dari keempat orang itu mampu mengalahkan Joseph Huo. Kekuatan mereka pada awalnya telah ditekan hingga hanya sedikit yang tersisa, dan setelah pertempuran keras, mereka telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Bertarung dengan Joseph Huo sekarang jelas terlalu melelahkan. Sementara Joseph Huo cukup bugar, jadi dia tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan mereka berempat. Kalian berempat, minggirlah. Joseph Huo meraung, dan aura mengerikan pun menyelimutinya. Kaisar Lin dan 3 orang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya mereka terlempar. Sungguh tidak ada cara lain, konsumsi mereka terlalu besar. Setelah menjatuhkan Kaisar Lin dan 3 lainnya, Joseph Huo maju ke arah Dev. Banyak kultivator dari kota matahari dan bulan bergegas menuju Joseph Huo tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap suara mewakili kematian seorang kultivator dari kota matahari dan bulan. Di depan Joseph Huo, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dev, kumohon cepatlah menerobos, cepatlah menerobos. Kelly menatap Dev dan berdoa dengan cemas. Setelah membunuh lebih dari 10 kultivator dari kota matahari dan bulan secara berturut-turut, Joseph Huo meninju Dev. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan meledak di antara langit dan bumi. Awan guntur yang memenuhi seluruh dunia perlahan menghilang. Dev, berada di alam Mahayana tingkat ke-6, dia benar-benar berhasil menembus 2 alam kecil sekaligus. Tetapi saat Dev membuka matanya, aura berbahaya menyelimutinya. Dia bisa merasakan aura kematian. Pukulan Joseph Huo membuat Dev merasa seolah-olah ada gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah dia akan duduk saja di sana dan menunggu kematian setelah baru saja membuat terobosan? Dev merasa sangat tidak rela, dan tiba-tiba kristal naga di dadanya berkelebat, dan kekuatan 3 ras di tubuhnya terus melonjak keluar. Pada saat yang sama, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus tubuh Dev. Ledakan. Pukulan ini langsung mengalahkan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, dan pada saat yang sama, kekuatan ketiga suku juga ditekan. Dev terdorong mundur 100 mil. Dev. Tuan Chen. Semua orang berteriak kaget. Sosok Dev menghilang, dan sudut mulut Joseph Huo melengkung. Seorang kultivator alam Mahayana biasa dapat dibunuh hanya dengan 1 pukulan. Bagaimanapun juga, Joseph Huo seorang yang biksu abadi. Meski yang dipanggil bukan tubuh aslinya, dia tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang kultivator alam Mahayana. Tetapi ketika Joseph Huo tengah merasa bangga, seberkas cahaya keemasan melesat ke arahnya. Ketika cahaya keemasan itu berhenti, semua orang menyadari bahwa itu adalah Dev. Dev terlempar ratusan mil jauhnya, tetapi dia tidak terluka parah. Hal ini membuat wajah Joseph Huo penuh dengan keterkejutan. Dev melirik mayat para biksu dari kota matahari dan bulan di tanah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu membunuh semua orang ini? Dev bertanya. Jelang dos. Joseph Huo mengangguk. Dev melihat para biksu dari kota matahari dan bulan yang tewas untuk melindunginya, dan dia tiba-tiba menjadi gila. Aku ingin kamu mati. Dev meraung. Kekuatan 3 ras, kekuatan naga dewa, roh jahat pola Dao. Semua kekuatan mengalir ke pedang pembunuh naga. Dev mencengkeram pedang penebas naga dengan kedua tangannya, lalu menebasnya dengan ganas ke arah Joseph Huo. Ledakan. Ketika pedang itu ditebas, terdengar suara dengungan tajam. Joseph Huo mencibir dan melayangkan pukulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Dev terlempar ke belakang lagi. Meskipun Dev secara langsung meningkatkan 2 alam, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Joseph Huo. Dev menyimpan pedang penebas naga dan memegang busur Raja Dewa di tangannya. Menarik tali busur, roh jahat dari segala penjuru langsung mengalir ke busur Raja Dewa. Pada saat yang sama, seekor naga emas perlahan muncul di punggung Dev, dan tekanan darah yang mengerikan mulai menyebar di negeri tanpa ilusi. Semua orang merasakan tekanan naga emas, dan wajah mereka berubah lagi dan lagi. Darah naga emas. Melihat pemandangan ini, alis Joseph Huo langsung mengernyit,
dan dia menatap Dev, sangat terkejut. Pada saat ini, perasaan tidak enak muncul dalam hati Joseph Huo. Dev ini sama sekali bukan seorang kultivator manusia biasa. Darah naga emas di tubuhnya sungguh mengerikan. Siapa orang ini? Joseph Huo bertanya pada Eugene Huo yang tidak jauh darinya. Jika keluarga Huo memprovokasi seseorang dengan status dan latar belakang, itu akan membawa bencana bagi keluarga Huo. Penatua, Dev ini hanyalah seorang kultivator biasa. Dia menghancurkan istana ke-10 dan menaklukkan penguasa istana ke-10. Dia juga memiliki dendam terhadap 10 istana. Setelah Eugene Huo mengetahui bahwa Joseph Huo adalah penguasa istana ke-8, dia juga mulai berbicara tentang hubungan Dev dengan 10 istana. Joseph Huo mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya tidak ada cara yang dapat dilakukannya untuk mengatasinya. Pada saat ini, fitur wajah Dev tampak ganas, dan dia menarik busur Raja Dewa dengan seluruh kekuatannya. Dengan setiap peningkatan kekuatan busur Raja Dewa, konsumsi pada Dev menjadi lebih besar, dan ini berbanding lurus. Namun, Dev baru saja menerobos dan menaiki 2 alam kecil dalam satu tarikan napas, yang memungkinkan Dev menarik busur Raja Dewa lagi. Tali busur ditarik, dan anak panah hitam perlahan terbentuk di busur Raja Dewa. Saat anak panah terbentuk, aura mengerikan bergetar antara langit dan bumi. Melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, ekspresi Joseph Huo berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Dev lekat-lekat dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, mustahil baginya untuk pergi. Karena Dev mempunyai dendam terhadap 10 istana, maka sebagai penguasa istana ke-8, dia harus mengatasinya. Joseph Huo menyipitkan matanya, tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju Dev terlebih dahulu. Dengan pukulan ini, semua yang ada di dunia seakan hancur. Dev juga melepaskan tali busur, dan anak panah hitam itu terbang di udara dan langsung menuju ke arah Joseph Huo. Tak satu pun dari mereka mengelak. Ini pertarungan yang sulit. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh negeri tanpa ilusi terpelintir dan tampak seperti akan runtuh sewaktu-waktu. Dev mundur puluhan mil, memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya mulai retak. Dan kali ini Joseph Huo juga dipukul mundur, dan tubuhnya menjadi lebih berbayang. Joseph menatap Dev dengan tak percaya. Kekuatan anak panah tadi benar-benar membuatnya merasa takut. Anda harus tahu bahwa dia adalah biksu abadi. Sekalipun itu bukan tubuh aslinya, sangat mudah baginya untuk menghancurkan seorang kultivator alam Mahayana. Namun kini, dia benar-benar dipukul mundur oleh seorang kultivator alam Mahayana. Terlebih lagi, dia gagal membunuh Dev setelah beberapa gerakan. Yang lebih penting adalah garis keturunan Dev menjadi semakin menakutkan, dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Joseph Huo merasa bahwa Dev semakin tidak normal. Nak, biarkan aku membantumu. Jika aku tidak merasukimu, kamu akan benar-benar mati. Melihat hal ini, Raja Iblis Awan Merah tidak punya pilihan lain selain merasukinya untuk membantu. Kalau tidak, jika Tuan Si tidak datang, apa yang akan terjadi jika Dev benar-benar dipukuli sampai mati? Oke. Dev mengangguk, senior, Anda dapat menggunakan apapun yang Anda inginkan. Paling buruk, saya akan menyerahkan tubuh fisik saya. Dev juga sangat marah. Begitu banyak master dari kota matahari dan bulan mati demi dia, balas dendam ini harus dibalaskan. Kejam sekali. Raja Iblis Awan Merah tercengang. Kamu harus membunuh orang itu, kalau tidak semua biksu dari kota matahari dan bulan akan mati sia-sia. Kata Dev. Jangan khawatir, idiot itu hanya makhluk abadi kecil, dan itu bukan tubuh aslinya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Raja Iblis Awan Merah sambil menjilati bibirnya. Sudah lama sejak terakhir kali dia berolahraga, dan Raja Iblis Awan Merah mulai tidak sabar. Senior, silahkan. Kesadaran spiritual Dev memasuki tubuhnya, memungkinkan Raja Iblis Awan Merah menguasai tubuhnya. Ledakan. Tubuh Dev tiba-tiba meledak dengan energi iblis, dan seluruh karakternya berubah drastis. Joseph Huo memandang Dev, yang tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Kemarilah, dasar sampah kecil. Dev melambaikan tangan ke arah Joseph Huo. Joseph Huo tercengang dan menatap Dev, beraninya kau mengatakan itu padaku. Kau benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Joseph Huo melangkah maju dan kemudian melayangkan pukulan. Melihat ini, Dev juga melayangkan pukulan tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Ledakan. Dua cahaya tinju yang sangat berbeda tiba-tiba meledak dan saling bertabrakan dengan hebat. Tinju saling beradu dan langit serta bumi menjadi kacau. Kalau saja tidak ada tangga menuju langit yang menopangnya, negeri tanpa ilusi itu sudah runtuh sejak lama. Siapa kamu? Joseph Huo tertegun menatap Dev.
Dia baru saja menghadapi Dev dengan perlawanan yang kuat, tetapi Dev menerimanya tanpa cedera. Ini sungguh keterlaluan. Aku adalah leluhurmu. Setelah Dev mengatakan ini, dia meninju. Dev benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini terlalu berlebihan. Joseph Huo juga menjadi cemas. Bagaimana mungkin dia bisa memalingkan mukanya setelah dimarahi oleh seorang kultivator alam Mahayana? Setelah berkata demikian, Joseph Huo pun melayangkan pukulan. Keduanya kembali bertarung, tidak menggunakan senjata, hanya mengandalkan kekuatan murni untuk bertarung secara langsung. Ledakan. Dengan satu pukulan, seluruh negeri tanpa ilusi terdistorsi, dan sosok Dev dan Joseph Huo menghilang, seolah-olah mereka terjebak dalam kehampaan yang terdistorsi. Semua orang menatap kosong, dan tidak bisa merasakan kehadiran Dev dan Joseph Huo. Kaisar Lin dan yang lainnya mulai khawatir. Meskipun Dev telah naik 2 tingkat, dia masih jauh di belakang Joseph Huo. Tuan Muda Ming juga melihat ke dalam kehampaan, alisnya berkerut, dan wajahnya tampak tidak terlalu sok. Tuan Huo, tetua keluargamu ini tidak mungkin tidak mampu mengalahkan Dev, yang berada di tahap alam Mahayana, kan? Vince Qian bertanya pada Eugene Huo. Bagaimana mungkin? Keturunan langsung keluarga Huo semuanya ada di alam surgawi, mereka semua biksu abadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Dev? Eugene Huo menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa biksu abadi dari alam surgawi tidak dapat mengalahkan Dev, seorang kultivator alam Mahayana. Itu terlalu keterlaluan. Namun kini tak seorang pun dapat menemukan sosok Dev dan Joseph Huo, bahkan aura mereka pun tak dapat dirasakan. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berdua bertarung melalui kehampaan yang terdistorsi. Tuan Qian, apakah Anda punya pembantu? Tuan Muda Ming bertanya pada Vince Qian. Keluarga Huo menggunakan token itu untuk memanggil tetua, sekarang giliran keluarga Qian. Aku juga punya. Kata Vince Qian, lalu dia menjepit jari-jarinya, dan sebuah diagram bagua perlahan muncul di antara langit dan bumi. Semua orang mendongak dan mendapati bahwa dari diagram bagua, seorang pria kekar berpakaian tebal perlahan berjalan keluar sambil membawa palu meteor di tangannya. Pria besar itu tingginya 100 meter, seperti gunung kecil. Setelah pria besar itu muncul, setiap langkah yang diambilnya membuat langit dan bumi bergetar. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa yang memanggilku? Pria besar itu berkata setelah melihat sekeliling dengan kepala tertunduk. Tuan Pelindung, aku adalah pemimpin gerbang kering. Aku memanggilmu karena gerbang kering sedang dalam masalah. Vince Qian bergegas maju dan berkata dengan hormat. Sang pelindung melirik Vince Qian dan mengangguk, dia benar-benar mampu menyimpulkan jalan yang hebat, benar sekali, katakan padaku siapa dia dan aku akan menghancurkannya. Suara sang pelindung bagaikan guntur dan dia memandang semua orang dengan jijik. Dia orang yang bernama Dev Chen. Kalau dia muncul, tolong, Tuan Pelindung, pukul dia sampai mati. Vince Qian berkata. Tidak masalah. Pelindung itu mengangguk. Karena aku berjanji untuk menjaga gerbang kering selama 3000 tahun, aku pasti akan melakukannya. Pada saat ini, Shrio menatap Tiwin dan berkata, Tiwin, tubuhmu juga bisa membesar. Jika kamu berkelahi dengan pria itu dan membandingkan ukuran tubuhmu dengan tubuhnya, kamu akan membuatnya takut setengah mati. Jangan khawatir, aku akan beristirahat dulu sekarang dan mengkonsumsi beberapa batu roh peri. Tiwin terus menyerap batu roh peri untuk memulihkan kekuatannya. Setelah pulih sepenuhnya, ia dapat tumbuh setinggi 100 meter dan tidak akan takut sama sekali pada makhluk besar itu. Bersambung.